Negara itu takut tidak dapat kelapa sawit, bayangkan. Jadi jagalah ya para bupati, gubernur, para pejabat tentara, polisi, jagalah kebun-kebun kelapa sawit kita di mana-mana, itu aset negara. Dan saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Nggak usah takut apa itu katanya apa? Membahayakan apa itu deforestation, ya kan? Namanya kelapa sawit ya pohon, ya kan? Betul gak? Kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan? Tahu gak kalian perbedaan hutan alami dengan kebun kelapa sawit? Hutan alami menyimpan air, menaungi satwa, menjaga keseimbangan. Hutan alami terdiri dari puluhan jenis pohon yang bernilai ekologis tinggi. Sedangkan kebun sawit monokultur dan jauh lebih miskin kehidupan. Akar pohon hutan tumbuh dalam, menyebar lebar, sehingga meski badai menerjang, struktur hutan alami menyerap air dengan baik. Akar kelapa sawit pendek, tidak menyebar luas, tidak mampu menahan air debit banyak. Jadi, hutan bukan hanya pohon yang berdaun, tapi hutan adalah keseimbangan kehidupan. Akar pohon itu jauh lebih brutal dari yang lu kira. Mereka bukan cuma nancap diam di tanah, tapi saling nyambung ke pohon lain dan bikin jaringan bawah tanah yang gila rumitnya. Lewat jaringan ini, mereka bisa ngomongin ancaman, serangga yang mau nyerbu, jamur yang siap ngeracunin, atau apapun yang bisa bikin mereka tewas bareng. Dan kalau satu pohon lagi keok, haus, atau kekurangan makanan, pohon lain bisa ngirim nutrisi lewat akar, kayak bilang santai, gue backup lu dulu. Sistem rahasia ini bikin seluruh komunitas pohon tetap hidup, solid, dan susah banget buat dijatuhin. Hutan yang masih utuh, akar pohon menyerap air hujan secara optimal, sehingga aliran air tetap stabil dan desa di hilir tetap aman. Jika hutan ditebangi, tanah kehilangan daya serap. Hujan berubah menjadi aliran ekstrem yang memicu longsor dan banjir bandang di hilir. Alam memberi peringatan. Kini saatnya kita bertindak. Jaga hutan. Gini awalnya Sumatera kena bencana. Bertahun-tahun hutan dibabat habis, sampai gundul nggak karuan. Dan akhirnya semua balik nyerang. Hujan deras turun nonstop, tapi tanah dan sungai udah gak sanggup nahan debit airnya. Air langsung naik ke pemukiman, bawa kayu gelondongan yang hanyut dari hulu. Dampaknya gila banget. Ratusan kampung di Aceh, Sumut, sampai Sumbar tenggelam. Rumah rusak, kendaraan hanyut, jalan putus, dan sinyal mati. Ribuan warga terpaksa ngungsi. Sampai akhirnya, air banjir dan ribuan potongan kayu itu nyangkut di garis pantai. Lu tahu nggak, banjir bandang yang terjadi di Sibolga dan Tapanuli Tengah itu bukan cuma soal hujan deras. Yang bikin makin seram adalah fakta bahwa sungai yang terbawa arus itu penuh sama gelondongan kayu besar. Kayak dari mana asal semua kayu itu? Warga dan aktivis lingkungan curiga, ini bukan fenomena alam murni. Ada dugaan kuat kalau hulu sungai udah rusak akibat pembalakan, perkebunan, tambang, sampai proyek besar yang bikin hutan jadi gundul. Dan kalau hutan rusak, air hujan nggak lagi diserap tanah, tapi langsung turun ke sungai kayak tsunami. Kayu yang hanyut itu bukan cuma sampah, itu bukti bahwa ada yang salah sama pengelolaan lingkungan di sana. Dan yang paling ngeselin, polanya selalu sama. Alam rusak, bencana datang, manusia jadi korban, pelaku hilang. Pertanyaannya sekarang, apakah ini cuma musibah atau ini konsekuensi? Karena jujur, kalau hulu sungai nggak dibenahi, bencana ini bukan yang terakhir. Saya rasa di Indonesia hutan terbesar yang terakhir hanya Papua. Jadi ya, bagaimana kita tidak menjumbang uang untuk bangun negara, tapi kalau kita sumbang oksigen kan sudah cukup sebenarnya menurut saya. Karena oksigen itu lebih penting daripada uang. Jadi saya berharap supaya negara bisa lihat itu balik, timbal baliknya. Jangan negara memberikan dampak kelapa sawit kepada kita di sini. Karena kita sudah memberikan oksigen untuk negara makan pun dunia. Jadi kalau macam kelapa sawit itu datang, jangan sampai saya punya anak cucu mereka tidak lihat cendrawasihnya lagi. Tapi nanti mereka lihat cendera sawitnya itu. Jadi itu yang saya takut sekali sebenarnya. Karena kalau ibarat kita Sukomo itu, hutan itu tamsini. Jadi hutan itu tamsini. Ibaratnya hutan itu mama.
hutan itu kita punya mama yang apa istilahnya memberikan kita makan. Jadi kalau mama dia mati itu ibaratnya bukan saya lagi sebetulnya.